Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimanakah kabar kalian pada kali ini? Semoga kalian tetap sehat. Semua sehat ya, tidak ada yang sakit. Oke, kemudian kalian juga harus semangat untuk belajar, dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib, seperti yang nanti kita bahas. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo semua tangannya ditengadahkan dan tirukan doa dari saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ditirukan ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah kita berdoa, maka kita akan memulai pelajaran. Pada kali ini kalian tahu pelajarannya apa? Pelajarannya kita nanti akan membahas tentang berani. Tentang apa anak-anak? Tentang berani. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, tujuan yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu untuk membaca hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan tata cara dalam mencari ilmu. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian nanti diharapkan bisa menceritakan kembali terkait kisah Nabi Saleh. Dan tujuan pembelajaran yang nomor 4, kalian nanti diharapkan mampu untuk meneladani cerita dari Nabi Saleh. Ada 4 tujuan pembelajaran ini. Oke ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Yuk, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Oke ya, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita menyanyi bersama-sama. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu wajib hukumnya, wajib hukumnya, wajib hukumnya. Yang bait yang kedua, mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu sungguh mulia, sungguh mulia, hidup bahagia. Bait yang terakhir, yang ketiga, berdoa dulu sebelum belajar, sesudah belajar juga berdoa, berkah ilmunya, berkah ilmunya. Hore, tepuk tangan. Nah, itu tadi adalah lagu tentang mencari ilmu. Bagaimana hukum mencari ilmu itu? Tadi sudah kita sebutkan, mencari ilmu itu hukumnya betul, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi Muhammad itu sudah mengatakan dalam hadisnya, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bagaimana bunyi hadis tentang mencari ilmu? Bunyinya adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu bunyi hadis Nabi. Artinya apa? Artinya adalah mencari ilmu itu
wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki dan bagi orang Islam perempuan. Jadi berdasarkan hadis ini tadi, bahwa mencari ilmu itu wajib, baik itu bagi anak-anak maupun sudah dewasa. Yang diwajibkan laki-laki atau perempuan? Yang diwajibkan ya laki-laki ya perempuan. Oleh karena itu, maka kita harus terus mencari ilmu. Kita tidak boleh malas untuk mencari ilmu. Kita harus semangat dalam mencari ilmu. Kenapa kok kita harus semangat dalam mencari ilmu? Selain mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita umat Islam kan? Maka selain itu ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari mencari ilmu itu. Kalian pengen tahu manfaatnya? Pasti pengen ya. Manfaatnya diantaranya nomor 1, manfaat dalam mencari ilmu itu adalah kita menjadi orang yang pandai. Kita menjadi orang yang pintar. Karena dengan ilmu itu kita nanti bisa menguasai segala macam. Dan dengan ilmu itu kita bisa mengetahui semuanya. Jadi kalau kita itu rajin dalam mencari ilmu, pasti kita menjadi orang yang pandai. Siapa yang pengen pandai? Semuanya pasti pengen. Saya pun juga pengen menjadi pandai. Oleh karena itu kita harus semangat mencari ilmu. Itu adalah manfaat mencari ilmu yang nomor 1. Nah, kemudian manfaat mencari ilmu yang nomor 2 apa? Manfaat mencari ilmu yang nomor 2 adalah kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena Nabi Muhammad pun juga sudah menekankan, sudah bersabda dalam hadisnya yang intinya adalah man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya apa? Barang siapa yang pengen bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Caranya yaitu dengan mencari ilmu. Jadi dengan kita mencari ilmu, kita menjadi orang yang berilmu. Jika kita menjadi orang yang berilmu, kita akan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kalian mau atau tidak bahagia di dunia dan akhirat? Pasti semuanya mau. Saya pun juga mau bahagia di dunia dan akhirat. Semoga kita nanti bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin. Itu adalah manfaat mencari ilmu yang nomor 2. Kemudian manfaat mencari ilmu yang nomor 3 adalah akan mudah untuk mencapai cita-cita. Kalian punya cita-cita? Punya, pasti semuanya punya. Mungkin ada yang bercita-cita menjadi guru, ada yang bercita-cita menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi polisi. Maka kesemuanya cita-cita itu bisa ditempuh hanya dengan mencari ilmu. Maka dari itu, ketika kita berilmu, maka kita akan sangat mudah untuk mencapai cita-cita. Anak-anak kelas 2, itu tadi adalah beberapa manfaat mencari ilmu. Kemudian, agar kita nanti itu bisa mendapatkan ilmu, maka kita harus tahu tata caranya. Bagaimana tata cara mencari ilmu itu? Jadi,
Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tata cara urutan dalam mencari ilmu. Setelah ini nanti ayo kita praktekkan ya. Besok lusa ketika akan berangkat mencari ilmu, kita praktekkan terus. Caranya bagaimana? Caranya yang nomor satu, sebelum kita mencari ilmu, maka kita harus berwudu dahulu. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, kita akan mandi. Setelah mandi kita berwudu agar kita menjadi suci. Itu adalah tata cara yang pertama. Nah, tata cara yang kedua apa? Tata cara yang kedua, sebelum kita berangkat, kita harus berpamitan kepada orang tua. Kemudian jangan lupa kalau berpamitan itu salim ya, menjabat tangan ibu atau orang tua kita dan menciumnya. Jadi tangan orang tua kita itu harus kita cium. Itu adalah tata cara yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama wudhu. Yang kedua adalah berpamitan dengan kedua orang tua. Kemudian tata cara mencari ilmu yang nomor 3 adalah berdoa sebelum memulai pelajaran. Doanya apa? Bisa doanya seperti kita berdoa di awal tadi, yang raditu billahi robba dan seterusnya itu, ya. Kemudian yang keempat, setelah kita berdoa, tata cara mencari ilmu adalah mendengarkan penjelasan materi atau mendengarkan penjelasan pelajaran dari bapak dan ibu guru kita. Jadi kalau guru kita itu menjelaskan pelajaran, maka kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ramai sendiri, tidak boleh bercakap-cakap dengan temannya, apalagi bermain dengan temannya. Jadi waktunya pelajaran, kalian harus mendengarkan keterangan dari bapak dan ibu guru. Itu adalah tata cara mencari ilmu yang nomor 4. Selanjutnya, tata cara mencari ilmu yang nomor 5 adalah jika kalian belum paham dalam penjelasan bapak dan ibu guru, maka kalian harus berani bertanya. Ya, siapa yang biasanya itu ketika tidak paham berani bertanya? Coba. Ada? Ya mungkin 1-2 ada, tapi banyak juga di antara kelas 2 ini yang tidak berani bertanya. Alasannya malu. Ya, jangan sampai malu. Jadi kalau kita itu belum paham terhadap penjelasan dari bapak dan ibu guru, maka kita harus berani bertanya. Karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kalian tidak paham terus malu bertanya, maka nanti kalian tidak akan paham selamanya. Oleh karena itu, mulai sekarang kalau kalian belum paham terhadap penjelasan dari bapak dan ibu guru, kalian harus berani bertanya. Kemudian tata cara yang keenam yaitu berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoanya bagaimana? Berdoanya ya macam-macam. Bisa berdoa dengan Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya itu. Itu adalah beberapa tata cara dalam mencari ilmu. Kira-kira kalian bisa menerapkan ya? Pasti bisa. Nah, kemudian dalam kita mencari ilmu itu apa saja yang kita pelajari? Ya macam-macam, banyak sekali. Di antaranya kita mempelajari sejarah para nabi. Ya, pada saat ini kita juga akan mempelajari sejarah para nabi, yaitu mempelajari sejarahnya Nabi Saleh. Kalian pernah mendengar kata-kata Nabi Saleh?
Pernah ya? Nabi Saleh itu merupakan satu di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui. Bagaimana cerita Nabi Saleh itu? Nah, ceritanya seperti ini. Nabi Saleh itu merupakan penerus dari Nabi Nuh, Nabi Hud. Nah, Nabi Saleh ini juga ditugaskan oleh Allah berdakwah kepada kaum Samud. Kaum apa, anak-anak? Kaum Samud. Nah, kaum Samud ini merupakan kaum yang tidak mau menyembah Allah, kaum yang tidak mau beriman kepada Allah. Makanya Nabi Saleh diutus untuk mengajak kaum Samud ini agar beriman kepada Allah. Lalu bagaimana tanggapan kaum Samud terhadap ajakan dari Nabi Saleh ini? Apakah kaum Samud menerimanya atau menolaknya? Kira-kira menerima atau menolak? Ternyata kaum Samud itu menolak ajakan Nabi Saleh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Saleh itu seorang pembohong. Bahkan kaum Samud menantang, "Wahai Saleh, kalau kamu memang benar-benar utusan Allah, coba tunjukkan apa mukjizatmu." Seperti itu. Maka ketika itu Nabi Saleh menunjukkan mukjizatnya. Tapi sebagian besar banyak yang tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya apa yang disampaikan Nabi Saleh? Maka Nabi Saleh mengatakan, kalau begitu unta betina ini biarkan saja, jangan diganggu. Karena kalau kalian mengganggu unta betina ini, kalian akan diazab oleh Allah. Maka kaum Samud tidak percaya dengan itu. Akhirnya untanya diganggu. Unta betina yang muncul dari batu itu tadi diganggu, kemudian dibunuh. Jadi meskipun untanya itu dibunuh oleh kaum Samud, Nabi Saleh tetap mengajak untuk beriman kepada Allah. Tapi kaum Samud tidak mau. Akhirnya Nabi Saleh melakukan ancaman yang intinya, jika kalian semua wahai kaum Samud tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah akan mengazab kalian. Nah, bagaimana tanggapan dari kaum Samud? Kaum Samud tetap tidak percaya dan menantang Nabi Saleh. "Wahai Saleh, kalau memang Tuhanmu itu ingin mengadab kami kaum Samud, maka datangkanlah." Seperti itu. Akhirnya Nabi Saleh berdoa memohon kepada Allah agar kaum Samud diadab. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kaum Samud itu tadi juga diazab oleh Allah. Nah, kemudian azabnya berupa apa? Azab terhadap kaum Samud itu tadi adalah terdengar suara yang sangat keras dan itu menghancurkan semuanya. Setelah itu bumi bergoncang seperti gempa bumi itu. Akhirnya seluruh kaum Samud yang tidak mau beriman kepada Allah binasa semua. Terus Nabi Saleh kemana? Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah sudah lebih dulu menyingkir dari daerah yang ada kaum Samud itu. Itu adalah cerita dari Nabi Saleh. Nah, anak-anak kelas 2, dari cerita Nabi Saleh itu kira-kira teladan apa yang bisa kita ambil? Apa kira-kira? Teladannya yang bisa kita ambil adalah kita itu harus berani mengajak pada kebaikan. Jadi kita harus ajak-ajak kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita agar berbuat baik. Meskipun banyak yang menentang, kita tidak boleh putus
asa. Kita harus berani terus mengajak pada kebaikan. Itu adalah inti dari kisah Nabi Saleh. Nah, untuk pelajaran kali ini kesimpulannya, kalian jadi anak itu harus berani. Yang pertama tadi, berani bertanya jika kalian belum paham. Kemudian yang kedua, kalian harus berani mengajak kebaikan. Meskipun yang kalian ajak itu tidak mau, kita tidak boleh putus asa. Paham ya pelajaran untuk kali ini? Intinya kita harus berani bertanya jika tidak paham dan berani mengajak pada kebaikan. Itu adalah pelajaran pada kali ini. Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang giliran ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Apa arti dari hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin? Ayo, apa tadi yang pertama tadi? Ya, nanti silahkan dijawab. Kemudian soal yang kedua, jika kita belum paham terhadap pelajaran, apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira? Itu ya soal nomor 2. Soal nomor 3, Nabi Saleh itu diutus untuk berdakwah kepada kaum apa? Jadi kaumnya Nabi Saleh itu namanya apa? Itu ya nomor 3. Soal nomor 4 yang terakhir, apa teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Saleh? Sudah 4? Silakan nanti dijawab, kemudian dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Sementara itu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Tangannya ditengadahkan, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.